di sini saya sebagai ketua kelompok Saruna Fendrani dan rekan saya Nabila ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi untuk tugas 1 pasca UTS pada mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Bapak Herpandi PhD. Jadi topik utama yang akan kami bedah secara mendalam pada presentasi ini adalah neural networks atau jaringan saraf tiruan. Nah, di sini kita mulai dulu dari definisi dan letak konsep dasar neural network ini. Nah, neural network itu dia berada di bawah payung besar artificial intelligence atau yang kita kenal dengan AI, kecerdasan buatan. Di dalam AI ini, neural networks itu menjadi titik temu ideal antara dua ranah penting, yaitu machine learning dan juga soft computing. Di satu sisi, ia mewarisi sifat machine learning, yaitu algoritma yang bisa belajar sendiri dari data tanpa harus diberi instruksi secara langsung. Nah, di sisi lain, dia ini juga merupakan bagian dari soft computing, bersamaan dengan fuzzy logic yang mana dia menggunakan pendekatan komputasi yang luar biasa adaptif untuk menangani ketidakpastian. Jadi secara singkatnya, neural networks ini adalah sistem komputasi adaptif yang meniru cara kerja otak kita dalam mengenali pola-pola yang sangat kompleks. Jadi dia itu kayak meniru cara kerja otak manusia. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan sama algoritma ini? Kalau secara absolut, neural networks atau NN itu punya dua kemampuan inti, yaitu klasifikasi atau mengelompokkan dan juga prediksi atau memperkirakan. Klasifikasi sendiri adalah kemampuan untuk membedakan atau mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas yang sudah ditentukan. Ingat, kata kuncinya adalah yang sudah ditentukan. Karakteristik dari outputnya itu kategorinya pasti atau discrete atau label itu pasti. Nah, contohnya kalau di dunia nyata itu ada filter spam email, Genus, COVID-19, pengenalan wajah, si A, si B, si C. Nah, tujuan dari klasifikasi sendiri adalah membedakan data ke dalam kelas yang sudah ditentukan. Sedangkan kemampuan yang kedua yaitu prediksi atau memperkirakan. Berbeda dengan klasifikasi, prediksi tidak menghasilkan kategori, melainkan menghitung probabilitas atau ramalan nilai di masa depan berdasarkan tren. Karakteristik outputnya sendiri itu nilai bersinggungan atau desimal berwujud angka. Jadi kalau klasifikasi ini dia kategorinya itu label, sementara kalau prediksi ini dia itu lebih ke bilangan desimal, angka, ataupun sesuatu yang ya dia angka gitu. Jadi contohnya itu bisa peramalan suhu cuaca, suhu derajat Celcius, kan bentukannya angka tuh. Terus stok market, berapa unit yang diproduksi, dan juga estimasi harga emas. Nah, selanjutnya itu inspirasi alam, mekanisme sensorik manusia. Nah, pernah nggak sih kita bertanya-tanya dari mana bisa algoritma cerdas ini bisa muncul gitu, atau apa sih inspirasinya? Jawabannya sendiri ada pada biologi tubuh kita sendiri, yaitu otak. Pada mekanisme sensori sel saraf biologis manusia. Nah, kita bisa bayangkan di sebuah kasus. Langkah pertama itu waktu kita makan coklat. Dendrit atau dendrit sensor reseptor. Nah, itu yang ada di lidah itu dia deteksi rasa manis sebagai input. Jadi kayak dia menginput bahwa coklat ini rasanya manis gitu. Terus di langkah kedua itu dia rangsangan ini ditransmisikan jadi kayak semacam sinyal listrik lewat jaringan sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron. Nah, langkah ketiganya inti sel atau soma di otak kita itu dia memproses sinyal terus dicocokkan dengan memori kita. Nah, terus si akson ini dia akan memberikan output respon ke tubuh, misalnya melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Nah, ini adalah mekanisme biologi yang ditiru secara matematis oleh komputer.
Jadi mulai dari di input, dikenali, diproses, kemudian akan di output, dihasilkan melalui respon. Kalau misalnya kita mentranslasikan mekanisme biologi tadi ke dalam sistem buatan artifisial, jadi strukturnya itu seperti ini, mulai dari dendrit. Dendrit itu kita terjemahkan sebagai input layer, yaitu pintu masuk bagi data-data mentah seperti piksel gambar ataupun frekuensi suara, bisa juga data tabular. Jadi dendrit ini dia semacam input layernya. Kemudian sinapsis ini dia menjadi bobot atau weight-nya. Bobot ini menentukan seberapa penting sebuah sinyal input. Semakin besar nilainya, semakin dominan pengaruhnya. Kemudian ada inti sel soma. Ini dia itu sebagai hidden layer. Itu otak jembatan komputasi, tempat ekstraksi pola matematis terjadi. Dan yang terakhir itu ada axon. Dia sebagai output layer yang memberikan hasil akhir berupa keputusan klasifikasi atau prediksi-prediksi. Selanjutnya itu tadi kan sudah kita membahas terkait wujud visualnya dari arsitekturnya. Nah, sementara ini adalah arsitektur multilayer perceptron. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada input layer. Nah, jadi jumlah lingkaran atau node di sini itu sangat pasti disesuaikan dengan parameter datanya. Misalnya ada 4 jenis data, maka di sini node itu ada 4 node input. Tapi kalau misalnya 3, maka dia hanya ada 3 node input. Kemudian di tengah ada hidden layer. Nah, ini adalah otak pemrosesannya, dan jumlah node di dalamnya itu tidak pasti. Biasanya ditemukan lewat proses uji coba, trial and error. Sementara di sebelah kanan ini output layer, tempat jaringan memberikan kesimpulan akhirnya. Sekarang kita bedah apa sih yang sebenarnya terjadi dalam satu buah lingkaran atau node tersebut. Di dalam setiap node terdapat 3 elemen matematis yang bekerja. Nah, elemen pertama itu adalah nilai input atau yang biasa disebut dengan X. Dia merupakan angka mentah yang masuk. Kemudian ada elemen yang kedua, bobot, atau biasa simbolnya W, weight. Nah, weight ini dia itu filter pengalih matematis pada garis koneksi. Jadi dia itu bertindak sebagai filter signifikansi. Bobot besar memperkuat sinyal, bobot mendekati 0 melemahkan sinyal. Kemudian ada yang ketiga, elemen ketiga, yaitu fungsi mesin penjumlahan dan juga aktivasi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat sebetulnya ada ininya, ada. Nah, ini dia di tahap A diperhitungkan elemen mentah itu saringan kurva angka total 3 tadi dimasukkan ke dalam sininya. X1 nya itu kali X2, X1 nya dikali X2 maka akan menghasilkan 2, X2 nya min 1 dikali min 1 maka hasilnya 1. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya di sini ada arsitektur outputnya, prediksi dan denormalisasi. Beda dengan kasus prediksi, kalau prediksi hanya mencari sebuah ramalan angka seperti tebakan harga rumah, kita membutuhkan tepat satu buah node di output layer. Harus diingat, angka output yang keluar dari saringan sigmoid itu selalu terjebak di rentang 0 hingga 1. Contohnya keluar angka 0,8
0,85, nah 0,85, 0, sekian. Nah, di dunia nyata angka 0,8 ini harus dikonversi kembali melalui proses yang disebut denormalisasi. Dengan denormalisasi, angka 0,85 diterjemahkan kembali ke skala nominal aslinya, sehingga berubah wujud menjadi misalnya 850 juta. Terus bagaimana jaringan memperbaiki diri? Dari mana sih komputer itu mendapatkan angka bobot biar tebakannya selalu akurat? Ada jawabannya itu lewat the learning loop atau siklus evaluasi diri yang dilakukan berulangan loop. Ada 4 tahapan utama. Yang pertama, inisialisasi. Awalnya itu komputer dia itu akan menebak asal-asalan dengan memberikan nilai bobot acak, lalu menghitung maju ke depan forward pass. Kemudian langkah kedua itu kalkulasi error. Misalnya output jaringannya misal 0,2 dibandingkan dengan target asli misal 1.0. Selisihnya yaitu 0,8 itu disebut sebagai error. Langkah ketiga, back propagation. Karena ada error besar, jaringan itu dia akan hitung mundur dari lapisan output kembali ke lapisan input untuk melacak di jalur mana letak kesalahan terbesarnya. Ada update robot. Jadi di sini nilai bobot direvisi untuk mengecilkan nilai error. Looping akan diulang ribuan kali hingga jaringan menjadi konvergen atau selisih errornya mendekati 0. Nah, berkat mekanisme evaluasi tiada henti tadi, arsitektur ini itu dia bisa menghasilkan berbagai macam solusi aplikasi di dunia nyata. Kalau di filter spam, inputnya itu adalah frekuensi kata dominan. Dan outputnya itu satu nol klasifikasi bernilai 1, spam atau 0, error, aman. Kalau di digit recognition, pengenalan angka inputnya itu 130 pixel kanvas hitam putih. Dia menghasilkan 10 not klasifikasi angka 0 hingga 9. Itu pun speech recognition dan prediksi ekonomi. Kemudian seiring majunya teknologi komputasi itu arsitektur jaringan saraf tiruan neural network itu dia terus berevolusi dari masa ke masa. Nah, dari yang paling sederhana perseptron, di mana data dari input langsung ditarik ke output tanpa ada lapisan tersembunyi. Jadi langsung tuh ditarik dari sini ke sini, nggak ada lapisan tersembunyinya atau hidden networknya, nggak ada yang disembunyiin. Nah, yang kedua multilayer perceptron MLP, dia ditambah nih sama hidden layer di tengahnya. Ini itu standar emas yang lagi kita bahas atau kita bedah dari tadi. Jadi dia ini termasuk ke pemrosesan non-linear. Ini adalah apa yang kita bedah di materi kali ini. Kemudian ketika hidden layer MLP ini ditumpuk menjadi sangat banyak sampai dia itu lusinan lapis dengan jutaan node. Nah, sistem ini berubah raksasa menjadi deep learning untuk memecahkan masalah super kompleks. Terakhir, arsitektur yang menembus dimensi waktu, Recurrent Neural Network atau RNN, yaitu dia punya memori jalur mundur looping sehingga data masa lalu tidak pernah dilupakan. Dia berguna untuk prediksi teks, bahasa, dan data berurutan. Nah, intisari dari materi ini adalah anatomi kecerdasan buatan. Kesimpulannya, anatomi jaringan saraf tiruan itu ada bertumpu pada 3 intisari. Yang pertama, 2 fungsi absolutnya tadi, ada klasifikasi dan juga prediksi. Sebetulnya ada lagi satu, dan dia itu agak mirip-mirip sama klasifikasi, cuman ada bedanya. Terus yang kedua itu mekanisme sederhana di balik layar. Jadi semuanya itu digerakkan oleh perkalian matematika matriks input dikali bobot yang ditekan melalui jaringan fungsi aktivasi sigmoid. Dan yang ketiga, kecerdasan
melalui iterasi. Jadi mesin ini menjadi cerdas bukan karena diprogram keras secara manual, tapi karena ia gigih memperbaiki kesalahannya berulang kali lewat mekanisme backpropagation. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai neural network, di mana kita mulai dari membedah konsep biologis, kalkulasi di dalam notes, sampai dengan proses pembelajarannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.